Demonstrasi kontekstual modul 3.1 Nilai-nilai kebajikan pemimpin pembelajaran. Bersama saya, Nita Haili Rusiana, CGP Angkatan 8 dari SDN Pondok Cabe Ilir 03, Kota Tangerang Selatan. Wawancara pertama dengan Bapak Ono Sumarno, Kepala Sekolah SDN Pondok Cabe Ilir 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat pagi Pak. Iya, silahkan Ibu duduk. Mohon izin ya Pak. Iya Ibu. Ya, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak karena saya ini berkaitan dengan modul nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan Bapak juga pemimpin yang luar biasa di sekolah sebagai panutan yang sangat baik untuk saya. Yang diharapkan saya pun kedepannya bisa sebijak Bapak gitu kan. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Pak, oke. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, selama ini ketika Bapak ada kasus gitu, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Insya Allah saya akan berusaha menjawab Ibu ya. Di sini kita yang pertama identifikasi dulu kasus-kasus Bu ya, memilih-milih atau mengumpulkan data gitu ya, kasus apa saja yang ada di sekolah gitu. Yang kemudian yang kedua, seberat apapun itu kasus harus diselesaikan. Harus diselesaikan, baik bisa di sekolah gitu ya, secara bersama, dan kemudian kalau misalkan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan, kita coba panggil orang-orang yang bersangkutan. Kalau misalkan di sekolah kan ada murid, ada orang tuanya, ada guru dan sebagainya. Jadi untuk studi ini nanti kita bandingkan mana yang benar, mana yang salah, begitu Ibu ya. Jadi Bapak suka juga ya Pak menghadapi kasus-kasus berupa dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak. Rujukan moral, ya. Mungkin mengidentifikasinya Bapak bisa seperti tadi diapain begitu Pak, identifikasinya? Kita yang diidentifikasi itu yang pertama, terutama dalam kasus, kita identifikasi dulu kasus ini dari mana asalnya kasus ini gitu ya Bu ya. Kita kumpulkan mana kasus-kasusnya, kita kumpulkan, kemudian nanti apa namanya harus memilih mana yang benar dan mana yang salah, atau yang kedua selain itu kita yang salah nanti jangan sampai kita ada hukuman gitu kalau di sekolah gitu Bu ya. Ya kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan langkah-langkahnya Ibu ya, langkah-langkah kasus. Jadi Bapak sebelumnya itu mengetahui kasus tersebut apakah benar ya Pak atau salah. Nah, jika benar atau salah berarti Bapak bisa bersama mengambil keputusan tersebut. Iya, iya. Baru mengidentifikasi sebelumnya. Iya. Untuk selanjutnya Bapak, bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu ya, dalam pengambilan keputusan dalam studi kasus di sini, yang mana yang benar dan mana yang salah, jelas ini harus melakukan beberapa langkah Ibu ya. Langkah-langkah jangan sampai apa namanya kasus ini melebar kemana-mana, terus terjadi kekerasan gitu ya, kekerasan fisik. Contohnya guru nih, dalam mengenai kasus itu terjadi kekerasan fisik. Jadi kita di sini dalam mengambil keputusan itu jangan sampai ada yang dirugikan gitu ya Bu ya, atau mana yang salah dan yang benar. Kita berprinsip kepada langkah-langkah dalam menangani sebuah kasus. Jadi Bapak
mengidentifikasi dulu, kemudian berusaha langkah-langkah apa yang akan Bapak yang akan ambil keputusan. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk ngambil langkah-langkah yang efektif, jelas yang pertama itu ya kita berpikir rasa peduli, Ibu ya. Peduli dengan kasus tersebut. Jangan sampai kasus itu diabaikan gitu ya, atau di masa bodohkan. Ini nggak penting gitu. Jadi yang pertama itu rasa peduli untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan tentunya Bu ya. Kemudian pengajuan benar atau salah gitu. Mana yang benar dan yang salah. Tentunya kita di sini harus proses dalam kasus ini gitu ya Bu ya. Dan diproses. Luar biasa sekali Bapak dalam menghadapi atau dalam pengambilan keputusan berupa kasus-kasus dilema etika. Kemudian adakah atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tantangannya di sini jelas ada Bu ya, terutama dalam mengambil keputusan. Kalau misalkan keputusan mengambil langkah yang salah gitu ya, yang tidak mengambil relevan, kemudian langkah-langkah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu ya. Jadi bisa merugikan ke pihak-pihak yang berkena kasus gitu ya Bu. Jadi di sini harus benar-benar kita upayakan sedemikian rupa gitu Bu ya, sehingga dalam kasus ini benar-benar bisa terselesaikan. Langkah yang tepat gitu Bu ya. Bapak dalam pengambilan tantangan tersebut, Bapak berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat supaya dimanapun tidak ada yang dirugikan ya Pak, iya. Baik guru maupun untuk siswa. Terutama di sekolah ya. Iya, baik. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Untuk jadwal, untuk di SMP tentunya pasti ada jadwal. Biasanya ada petugas ya Bu ya, yang ditugaskan dalam menangani kasus itu BK atau BP. Itu pasti ada jadwalnya ya. Walaupun nggak ada kasus, pasti ada jadwal untuk dipanggil mana yang anak-anak yang nakal gitu. Tapi kalau untuk di SD di sini di sekolah dasar biasanya di sini untuk jadwal tidak terjadwal gitu Bu ya. Jadi setiap ada kasus kita langsung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau bisa kasus tersebut diselesaikan secara langsung dan selesai di hari itu gitu Bu. Jadi nggak ada di jadwal lagi gitu ya. Jadi Bapak ketika ada kasus itu berusaha untuk langsung menyelesaikan, tidak menunda-nunda lagi ya Pak. Tidak menunda lagi. Dengan guru kelas, iya. Supaya jika kasus berkaitan dengan siswa dan juga guru dengan guru, berkaitan dengan guru. Iya, tetapi Bu, kalau misalkan kasus tersebut ini sangat rumit, kasus kan ada yang rumit, ada yang enggak Ibu ya. Ini sangat rumit dan kita berusaha untuk diselesaikan di hari itu, ternyata masih belum bisa diselesaikan. Ya mungkin kita buat jadwal untuk hari berikutnya gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari situasi ya gitu Bu ya. Kecil, berarti langsung hari itu juga. Atau besar, bisa dijadwalkan di hari berikutnya. Iya. Selanjutnya ada nggak sih Pak prosedur dari kasus tadi untuk dijadwalkan tadi, ada prosedur-prosedur atau yang Bapak jalankan selama ini? Untuk prosedurnya jelas ada Bu ya, kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat, mempelajari dari kasus-kasus gitu ya. Dan prosedurnya ini jelas melibatkan semua warga sekolah yang bersangkutan. Kalau murid kita libatkan orang tua supaya dia lebih tahu, tidak istilahnya tidak meluas gitu Ibu ya permasalahannya. Mungkin itu Bu. Untuk selanjutnya Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang mempermudah di sini, yang pertama yang menangani permasalahan biasanya guru BP, BK gitu ya, atau guru senior yang membantu, itu sangat mempermudah, membantu. Jadi nggak bisa ditangani sendiri, kita libatkan orang-orang yang bersangkutan. Terutama selain yang bersangkutan juga kita libatkan orang tua yang tadi Bu ya, untuk mempermudah, jelas orang tua kita libatkan, guru senior kita libatkan, anak tersebut yang mempunyai kasus juga kita libatkan, jelas gitu Bu ya. Ya terutama yang sangat berpotensi ya Bu, guru BP misalkan itu kita libatkan. Jadi untuk di sekolah ini kita kalau ada guru BP kita libatkan guru BP, dan kalau memang tidak ada berarti guru kelasnya. Ini ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Dari hal yang telah kita obrolkan selama ini ya Pak, kurang lebih beberapa menit ini, apa yang kita bisa ambil hikmahnya atau pengalaman yang Bapak kita bisa ambil dari keputusan dilema etika ini Pak? Untuk mengambil hikmahnya, kita bisa belajar mengenal kasus Bu ya. Kita yang pertama belajar mengenal kasus. Yang kedua mungkin bisa mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga kita bisa mengambil keputusan gitu, mana yang tepat, mana yang salah gitu ya Bu ya. Kemudian bisa membantu menenangkan suasana gitu Bu. Yang penting kita bisa membantu meredakan atau menyelesaikan permasalahan gitu ya. Kita bisa belajar dari itu. Baik Bapak, saya sangat senang sekali bisa sharing dengan Bapak. Bapak ini orang yang terbuka dan juga wawasan Bapak luas, sehingga mudah-mudahan jika kelak nanti saya juga mengalami hal tersebut, saya bisa dengan bijak yang seperti Bapak ikuti langkah-langkah itu, saya bisa mengambil keputusan dengan bijak juga seperti yang tadi Bapak telah paparkan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sharing kita hari ini Pak. Semoga yang telah kita sharingkan ini sangat bermanfaat untuk saya ke depannya. Baik, terima kasih. Saya mohon izin Bapak, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wawancara kedua dengan Bapak R. Lukman Firdaus, Kepala Sekolah SMPN 21 Kota Tangerang Selatan. Ya, Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan dulu ya Pak. Saya sudah di sini lagi. Saya dari Luciana. Saya berasal dari SDN Pondok Cabe Ilir 03. CGT angkatan 8. Saya izin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah di SMP, karena kasus di SD pastilah berbeda ya Pak dengan kasus di SMP yang siswanya banyak dan juga lebih rumit pastinya gitu. Saya di sini ingin sharing dengan Bapak bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Karena kan saya sedang mempelajari modul nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada itu saya ingin belajar kepada kepala sekolah bagaimana menghadapi kasus-kasus jika ada rujukan moral ataupun dilema etika. Izin ya Pak. Yeah. Untuk yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral? Ya, kalau mengambil kebijakan ya, apalagi melibatkan dilema etika ya atau rujukan moral, itu sesuatu yang agak sulit ya. Jadi kita harus melihat kasus tersebut dari semua sisi ya, harus paripurna. Kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya saya di SMP 21 ini yang pertama menitik beratkan pada kolaborasi ya, sesama wakil, sesama bidang-bidang, sehingga jika mengambil keputusan itu kami semua berdasarkan keputusan kolaboratif.
keputusannya biasanya kami berjenjang. Misalnya kalau ada suatu kasus di dalam kelas, berarti yang pertama kali itu adalah mungkin kalau tidak dilihat oleh gurunya, berarti biasanya kan ketua kelas. Ketua kelas posting melapor ke wali kelasnya. Wali kelasnya kemudian ditangani oleh wali kelas dengan bimbingan konseling pasti. Karena wali kelas itu untuk saya ya di sini diupayakan tidak menangani kasus itu sendirian, tetapi harus di backup atau harus dapat pertimbangan dari bimbingan konseling. Kecuali yang kasus-kasusnya yang ringan. Tapi kalau sudah melibatkan orang tua siswa atau melibatkan siswa yang lain, nah pasti harus melibatkan bimbingan konseling dalam penanganan kasus. Jadi dengan karena begitu luar biasa ya Pak kasus di SMP ini, banyak. siswa juga, kemudian mungkin guru juga dan juga orang tua. Jadi banyak sekali dilematika dan juga bujukan moral yang terjadi di sekolah. Selanjutnya untuk kasus-kasus di mana Bapak mengambil keputusan tadi gugur dengan dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar ya Pak ya, kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan yang kasus-kasus tersebut? Jadi saya kasih contoh ya, misalnya kalau sewaktu-waktu harus mengembalikan siswa ke orang tua, itu kan suatu contoh dilema etika tuh buat saya. Nah makanya saya itu harus dan tim dan teman-teman dari konseling, dari wakil tuh harus koordinasi semua dan harus melibatkan orang tua. Karena jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Misalnya kita mengeluarkan siswa atau mengembalikan siswa ke orang tua, jangan sampai siswa itu malah jadi tidak sekolah gitu. Itu yang malah bukannya menyelesaikan masalah, malah membuat masalah untuk masa depan tuh anak. Makanya di sini harus benar-benar kita pikirkan dan juga harus diajak berunding orang tuanya. Orang tuanya udah harus kita ajak berdiskusi, ajak berbicara. Jangan sampai nanti kita salah dalam mengambil keputusan. Belum tentu apabila ada suatu kasus misalnya melibatkan siswa, belum tentu siswa ini adalah pelaku, tapi bisa juga ini korban. Korban dari mana? Korban dari keadaan di sekeliling dia, misalnya taruhlah di rumah, kemudian di lingkungan rumahnya dan lain sebagainya, atau dari lingkungan teman-temannya. Nah, itu harus dilihat juga. Jadi tidak bisa langsung semata-mata korban kemudian kasih kasih pembelajaran misalnya, belum tentu. Jadi kita harus banyak berdiskusi dan melihat satu kasus itu harus secara paripurna, harus secara utuh gitu ya, sebelum kita mengambil suatu mengambil suatu tindakan atau keputusan. Ya. Jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, pastilah Bapak melihat dulu belakang dulu ya Pak ya, itu berasal dari mana, yang terlibat siapa saja, tidak langsung memutuskan anak itu tadi harus berhenti dan malah menimbulkan masalah baru. Iya, masalah baru. Bapak, untuk kira-kira Bapak untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika ini seperti apa? Ya langkahnya berjenjang pasti dari bawah dulu, dari lingkungan kelas, wali kelas, BK, wakil, kemudian baru setelah wakil baru kita undang orang tua, kemudian siapa aja misalnya dari kasus ini yang terlibat kita rundingkan, kita obrolkan, kita diskusikan bagaimana solusinya. Ya, setelah kita dirasa cukup, kemudian pasti sebelum memutuskan suatu masalah itu pasti kita selalu berbicara dengan orang tuanya. Ya, apapun keputusan mau pahit atau tidak, tapi orang tuanya harus tahu. Jadi orang tua tetap diutamakan ya. Diutamakan.
Diutamakan. Selanjutnya Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh, yang efektif itu ya itu. Kita harus selalu kolaborasi ya. Harus selalu kolaborasi dan berjenjang. Itu sangat efektif. Berjenjang. Kemudian pendekatan ke orang tuanya juga harus teratur gitu. Jangan hanya sekali, tapi berjenjang juga kan. Yang sudah pernah sering dilakukan di BK SMP 21 itu ada home visit, kemudian kunjungan ke orang tua, kemudian ngajak ngobrol orang tua, lihat kondisi lingkungannya, itu udah cukup bagus di 21. Udah cukup bagus dengan kondisi sekolah yang seperti ini di lingkungan perkampungan, penanganannya sudah cukup bagus. Dan memang butuh yang seperti ini kalau di lingkungan perkampungan, banyak kunjungan ke rumah orang tua, home visit, ngobrol, lihat lingkungannya, itu alhamdulillah BK SMP 21 sudah sangat bagus. Sudah sering tuh melakukan itu. Sudah terbiasa ya. Luar biasa sekali Mas, BK Bapak sudah melakukan visit juga, kunjungan dan juga ngobrol sebelumnya. Iya, betul. Tindakan-tindakan yang nantinya akhirnya ujungnya di Bapak. Ya, betul. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira adakah selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut itu ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi? Nah, tantangannya kan gini, pastilah setiap memutuskan suatu masalah ya, apalagi melihatnya masalah itu masalah anak, masalah siswa, masalah peserta didik, itu pasti sulit. Kenapa? Karena yang akan kita putuskan itu masa depannya masih panjang. Siswa kita itu masih belajar banyak, masih memerlukan ilmu yang banyak, masih memerlukan pengalaman yang banyak. Nah, di sini jangan sampai dalam mengambil keputusan itu akan membuat siswa itu pengaruh terhadap masa depannya. Di sini yang harus benar-benar kita pikirkan. Karena masa depan anak-anak kita ini masih jauh. Jadi jangka pendek dengan jangka panjang. Iya, harus jangka panjang. Jangan sampai kita salah memberikan keputusan, masa depannya hancur. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Kita sudah memikirkan jangka pendek sekarang dengan jangka pendek yang akan terjadi nantinya. Untuk selanjutnya, adakah jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau misalkan langsung penyelesaian di tempat? Apakah ada jadwal khususnya atau dalam bentuk prosedur gitu yang Bapak jalankan? Kalau jadwal dan prosedur pasti ada ya jadwal, karena kalau prosedur itu di bimbingan konseling sudah ada dalam prosedur penanganan berbagai pelanggaran siswa atau kasus siswa itu sudah ada. Kemudian buku kunjungan juga sudah ada. Kemudian buku tatibnya, tata tertib dan panduan untuk perilaku siswa, tata krama dan tata tertib sudah ada, sudah dipersiapkan. Kemudian kegiatan home visit rutin dilakukan. Nah, ini kan semua prosedurnya ya. Nah, mengenai waktunya, nah ini sebenarnya kalau misalnya suatu kasus, kalau misalnya orang tuanya kooperatif, kemudian siswanya juga kooperatif, nah itu akan cepat diselesaikan. Tetapi kan tidak bisa kita jadwalkan harus selesai sekian minggu atau nggak bisa, karena biasanya kasus siswa itu bukan hanya siswa, tapi melibatkan orang tua siswa juga, lingkungan sekitarnya, lingkungan teman di luar sekolah. Nah, itu banyak item-item yang teman-teman BK itu harus pelajari dulu sebelum mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga jangan sampai mengambil keputusan yang bisa menyebabkan masa depan anak ini terganggu. Jangan sama sekali. Harus dipikirkan itu. Luar biasa sekali ya Pak langkah yang Bapak ambil, kemudian juga tim BK, karena kan di SMP memang kasusnya itu lebih kompleks sekali ya Pak dibandingkan di SD gitu. Di SD kan langsung dengan wali kelasnya, di SMP kan melibatkan beberapa guru dan juga orang tua dan muridnya sendiri. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau
membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, faktornya sebenarnya banyak faktor ya untuk yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, saya mempunyai tim dari mulai wali kelas, BK, wakil, yang tim yang bagus, solid, dan mau meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah sekolah. Itu sangat sangat membantu program-program yang dijalankan oleh sekolah. Dan memang SMP itu masa peralihan ya, masa peralihan dari anak ke menjelang dewasa. Dari masa kanak-kanak mau menjelang ke dewasa. Jadi harus benar-benar dipikirkan dan harus benar-benar kita sadari bahwa ini masanya, ini masa perubahannya sekarang. Jadi jangan kaget gitu kalau banyak sekali hal-hal yang mereka coba baik positif maupun negatif. Jadi Bapak dibantu oleh Malas dan mereka dalam wakil juga dalam koordinasi semua. Baik Pak, untuk yang terakhir ya Pak, di akhir sesi ini saya ingin kira-kira yang setelah sudah ngobrol ini, apakah ada gitu Pak yang pengalaman yang bisa diambil dalam mengambil keputusan ini? Ada pembelajaran yang kita petik dalam pembelajaran yang obrolan kita. Ya pembelajaran itu ya yang saya bilang, kalau mengambil keputusan udah anggap aja dia itu anak saya gitu, anak kita gitu. Nah pasti yang namanya mengambil keputusan untuk anak ya, apapun pasti yang terbaik. Itu aja, udah sederhana aja, anggap aja itu anak kita udah. Karena kalau udah itu kan selesai. Kalau misalnya dari sisi mana kita melihat, pasti yang terbaik yang dilihat. Kalau kita merasa itu anak kita, ya kita akan berusaha membuat apapun yang sebaik-baiknya kan. Apalagi keputusan, pasti yang sebaik-baiknya. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih banyak untuk sharing sama-sama kali ini. Jadi memang anak itu yang ditamakan dan menganggap anak didik ya, itu anak kita sendiri. Berpusat terhadap anak kan yang sekarang. Makanya ya udah anggap anak aja sekalian. Biasa sekali Bapak, jawabannya sangat menginspirasi saya pembelajaran banyak buat saya Pak ya. Saya masih guru baru, masih guru yang masih sedikit sekali ilmunya gitu, tapi sama belajar terus sama semua dari Bapak yang bijaksana dalam menangani kasus dan juga berkolaborasi dengan tim dan juga guru yang lain. Karena kan tidak mudah Pak menjadi pemimpin, karena dilemanya sangat banyak sekali, pastinya tekanan dari mana-mana pun sangat banyak. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah belajar banyak dari Bapak. Semoga yang Bapak sampaikan ini pasti saya, ketika nanti saya akan dikasuskan seperti sama, pasti saya akan ingat jawaban Bapak bahwa kita harus berpikir anak kita sendiri. Ya, itu aja sederhananya. Iya, masa depan anak itu ya kita pikirkan di saat itu. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mohon maaf saya merepotkan. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Terima kasih. Selalu Bapak. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.